Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aprilia Zakiro dari Mabna Asma binti Abi Bakar kamar 15 dari kelas Talim Afkar Asasi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab zakat, bab puasa dan juga bab jual beli. Yang pertama adalah bab zakat. Adapun niat zakat untuk diri sendiri yaitu nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada pula golongan-golongan atau asnaf, 8 asnaf yang perlu dibagikan zakat. Yang pertama yang harus, satu, orang fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu orang miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga amil. Amil ini adalah orang yang membantu imam atau pemimpin untuk menghimpun dan membagikan zakat. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang Islam baru masuk Islam dan Islamnya itu masih lemah. Yang kelima budak. Budak itu seorang hamba sahaya yang dalam proses mencari atau mendapatkan kemerdekaan, mukatab. Yang keenam itu gharim. Gharim orang yang banyak hutangnya namun tidak mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang ikut berperang untuk memperjuangkan Islam yang tidak digaji dari Baitul Mal atau uang negara. Yang kedelapan itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang musafir yang ingin pulang ke negerinya tetapi kehabisan perbekalan di tengah perjalanan sehingga tidak mencapai tujuannya. Kemudian bab puasa. Adapun niat puasa Ramadan yaitu nawaitu saumawadin an adai fardu syahri ramadana hadisanati fardu lillahi ta'ala. Artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Adapun untuk doa berbuka puasa yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Adapun hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa, yang pertama hari tasyrik, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah di kalender Hijriah. Kemudian hari Syak merupakan tanggal 30 Sya'ban dan apabila ragu sebab awal bulan Ramadan yang belum terlihat hilalnya. Yang ketiga hari raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan, hari besar bagi seluruh umat Islam di dunia setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka dari itu puasa saat Idul Fitri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu hari raya Idul Adha, yaitu hari besar yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kelima puasa khusus di hari Jumat, karena pada hari ini hari yang baik dan pengecualian saat puasa wajib atau puasa saat sedang melakukan puasa Daud. Yang keenam puasa khusus hari Sabtu. Ini pengecualian apabila sedang melaksanakan puasa Daud dan puasa Ramadan maka diperbolehkan. Yang bab selanjutnya adalah bab jual beli. Dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama, jual beli sesuatu yang tampak dan terlihat jelas. Artinya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjualbelikan tampak jelas di depan mata. Yang kedua itu bisa disebut akad salam, yaitu jual beli sesuatu yang sifatnya disebutkan di perjanjian jual beli. Hal ini dinyatakan sah. Yang ketiga jual beli sesuatu yang tidak tampak dan sifat-sifat barang atau benda tidak bisa disebutkan. Hal ini dinyatakan tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Adapun syarat dalam hutang piutang. Yang pertama adalah harta yang dihutangkan jelas dan juga halal. Yang kedua tidak mengungkit-ungkit terhadap penghutang dan tidak menyakiti perasaan penghutang. Yang ketiga niatnya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk si penghutang mempergunakan hasil pinjaman atau hutangan tersebut untuk melakukan hal yang benar dan untuk menjalankan untuk jalan yang benar. Adapun objek utang piutang yang harus memenuhi syarat-syarat
Antara lain, yang pertama, merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang. Yang kedua, dapat dimiliki. Yang ketiga, dapat diserahkan kepada si penghutang atau pihak yang berhutang. Yang keempat, telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. Selanjutnya, khiyar. Khiyar ini dalam bahasa memiliki arti memilih antara dua pilihan. Adapun secara istilah, khiyar merupakan hak yang dimiliki penjual atau pembeli untuk memilih apakah mau meneruskan akad jual beli atau ingin membatalkannya. Selanjutnya adalah jual beli yang dilarang dalam syariat agama Islam. Dikatakan terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Yang pertama adalah maisir. Ialah permainan yang sering kita temui bermula dari hanya ingin ikut-ikutan tanpa tahu halal dan haramnya hingga terjerumus berbuat hal haram ini. Yang kedua, jual beli horor, yaitu mengandung ketidakjelasan. Jual beli yang mengandung ribawi, jual beli yang mengandung berbahaya dan pengelabuan atau tindak penipuan. Yang ketiga adalah tadlis. Tadlis adalah jual beli yang menyembunyikan identitas suatu barang terhadap si pembeli. Dengan itu si penjual itu mendapat keuntungan yang besar karena telah merugikan pihak pembeli. Kemudian yang keempat itu adalah riba, merupakan hal yang sudah sering kita jumpai. Banyak juga yang telah mengetahuinya tetapi tetap dilakukan. Nomor 5 adalah waben. Haben ialah transaksi yang dilakukan penjual dengan menaikkan harga objek suatu barang di atas harga pasaran tanpa diketahui oleh sang pembeli. Caranya dengan membujuk si pembeli. Yang selanjutnya adalah perbedaan wakaf dan hibah. Wakaf adalah pemindahan hak milik yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umum. Sedangkan hibah adalah bentuk pemindahan hak milik kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharap imbalan apapun. Sekian penjelasan tentang zakat, puasa, jual beli, utang piutang. Apabila terdapat salah penjelasan, salah kata, salah pengertian, mohon dimaklumi dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.